penghubung pemateri pada webinar AIS kali ini sudah ada. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa melanjutkan pertemuan webinar AIS dari yang sebelumnya. Mungkin sedikit ulasan tentang rundown kali ini, di mana untuk acara kali ini akan ada acara pematerian dari Papega Purwayoga, lalu akan ada sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawabnya kita sediakan link Slido dan rekan-rekan bisa bertanya pada link Slido tersebut. Lalu untuk yang terakhir ada sesi kuisis dan penutup. Mungkin kita mulai acara webinar AIS pada sore kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke acara inti. Sekilas tentang si pemateri, yaitu Bapak Pega Purwayoga. Untuk nama lengkap beliau Pega Purwayoga, tempat tanggal lahir Ciamis 7 Maret 1995, alamat di Dusun Gimbal RT 022 RW 04, Desa atau Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, nomor HP dan alamat email tertera. Lalu ada pengalaman bekerja dari Pak Pega Purwayoga, di mana pada periode 2019 dan 2022 beliau menjadi dosen tetap Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC. Lalu periode 2022 sampai sekarang, beliau juga menjabat sebagai dosen paruh waktu Informatika Universitas Cyber Asia atau UNSIA. Lalu juga dosen Informatika Universitas Siliwangi. Untuk jenjang pendidikan yang beliau telah tempuh pada periode 2012 sampai 2017, beliau S1 Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan atau UAD 2017 sampai 2019, S2 Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor IPB University, S3 masih insya Allah ya Pak untuk S3. Masih insya Allah. Dulu aja. Untuk publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal pada periode 2023 dengan deskripsi visualisasi skyline QRI untuk distribusi tenaga kesehatan atau COVID-19. 2023 juga beliau pada penerapan data mining untuk pemetaan daerah rawan bencana sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana. Lalu di periode yang sama beliau juga menerbitkan publikasi ilmiah tentang visualisasi rekomendasi pemilihan jurnal bidang informatika dengan menggunakan R dan Shiny. Lalu pada periode 2022, aplikasi cerdas berbasis website, prediksi harga emas dengan implementasi algoritma smoothing time series forecasting. Dan untuk yang selanjutnya. Nah, untuk sesi yang selanjutnya, pada pemakalah seminar ilmiah pada periode 2020, nama pertemuan ilmiah The 2ND International Conference on Environment and Forest Conservation. Deskripsi bisa dibaca oleh rekan-rekan. Beliau juga menerbitkan karya buku pada periode 2021. Buku tentang monograf. Lalu prestasi atau penghargaan yang telah beliau capai pada periode 2020, ada penerima hibah riset Muhammadiyah 2020 sebagai ketua. Jumlah pendanaan dalam rupiah 10 juta rupiah. Pada periode 2021, penerima hibah penelitian dosen pemula 2021 sebagai ketua 19.280.000 dan seterusnya. Demikian CV yang bisa saya jelaskan tentang beliau. Mungkin pada agenda selanjutnya langsung masuk ke dalam pematerian yang akan dijelaskan langsung oleh Bapak Pega Purwayoga. Kepadanya saya persilakan. Oh iya, sambil rekan-rekan menyimak pematerian dari Pak Pega, rekan-rekan juga bisa langsung mempersiapkan pertanyaan di Slido yang akan panitia siapkan di link yang akan dikirim kepada rekan-rekan.
Terima kasih, saya persilakan kepada Bapak Pega Purwayoga. Oke, mungkin terima kasih kepada Wildan ya sebagai moderator. Mungkin di sini saya terima kasih telah mempersilakan ya waktunya. Mungkin dikasih beberapa waktu, mungkin berapa jam, mungkin tidak akan berjam-jam gitu kan, beberapa menit saja, sampai 15 sampai pukul 5 mungkin itu terlalu banyak juga gitu kan. Jadi simpel-simpel saja, sedikit saja. Mohon maaf Bapak memotong, untuk pematerian itu dimulai pada 15.40 sampai 16.30. Oh, 16.30. Oke ya, mungkin Iya, Pak. 1 jam kurang lah ya dari ketika berjalannya, mulai dari sekarang 15.45 lah. Sip. Oke, terima kasih kepada moderator yang akan membimbing jalannya webinar ini. Jadi mungkin ini juga pertama kali bagi saya untuk sedikit sharing ya terkait dengan apa yang saya dalami dan yang akan saya kembangkan, sedikit sharing saja. Di sini mungkin saya duduk di sini ya. Bukan berarti saya yang paling mastah dari semuanya gitu kan, tapi di sini saya hanya diberikan kesempatan untuk berbagi ya. Jadi terkait dengan waktu dan kesempatan, intinya seperti itu. Sebenarnya apa yang akan kita diskusikan pada kali ini terkait dengan banyak review terkait dengan pemateri-pemateri sebelumnya, seperti mungkin Pak Dr. Aradia menekankan terkait dengan artificial intelligence dan AIS itu sendiri, terus kelompok riset AIS gitu kan. Terus juga ada nilai-nilai yang harus dijunjung dalam artificial intelligence, terus juga ada deskripsi dan muatan yang difokuskan dalam AIS itu sendiri. Terus orang mana sih atau bagian klaster yang bisa masuk dalam kelompok riset kita, seperti itu. Terus baru masuk ke mungkin sedikit terkait dengan Skyline Query itu seperti apa, terus penerapannya seperti apa, contohnya seperti apa, sampai hanya dengan apa sih, kenapa ada istilah spasial di sini gitu kan. Itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa dilanjut terkait dengan PPT-nya. Sebenarnya di sini apa yang akan difokuskan gitu kan. Ada nilai-nilai yang harus dijunjung gitu kan. Ada nilai-nilai yang perlu kita teladani sebenarnya. Jadi ada pertama, ketika kita berfokus gitu kan, berorientasi di sini kan tujuan AI adalah berorientasi pada kemaslahatan umat manusia gitu kan. Ternyata kita kembali lagi bahwa latar belakang AI tentunya menjadi suatu alasan terbesar mengapa AI diciptakan gitu kan, atau AI terus dikembangkan, di mana latar belakang tersebut telah menjadikan rumusan gitu kan dari berbagai macam latar belakang permasalahan-permasalahan, terus dirumuskanlah beberapa suatu teknik, beberapa suatu metode dan lain-lain. Ketika suatu rumusan itu telah terbentuk gitu kan, dan akan menimbulkan suatu tujuan teknik itu digunakan atau metode itu digunakan itu seperti apa. Dan dalam hal ini fokusnya ke AI bahwa tujuannya adalah berorientasi atau berfokus pada kemaslahatan umat manusia, seperti itu. AI gitu kan dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tujuan untuk kepentingan positif bagi umat manusia. Nah, di sini perlu ditekankan, saya kasih bold itu kan dan kasih warna yang berbeda dengan paragraf atau kalimat lainnya, bahwa pada dasarnya adalah untuk kepentingan positif. Jadi AI itu untuk kepentingan positif bagi siapa? Bagi umat manusia gitu kan, seperti itu. Nah, itu tujuan akhirnya, tujuan awalnya gitu kan, dan harapannya sampai akhir adalah AI digunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu. Diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan publik. Nah ini mungkin ada beberapa sentilan atau mungkin beberapa bahasan ya terkait dengan mungkin ketakutan kita sebagai masyarakat awam, misalnya dari segi masyarakat awam, bahwa ada ketakutan terkait dengan AI gitu. AI akan mengambil alih profesi kita, AI akan bahkan akan membunuh kita, membahayakan kita dan lain-lain. Nah, tujuan kita berkelompok dalam hal ini itu kan, maka sebenarnya untuk menimbulkan kepercayaan kepada publik atau public trust itu sendiri gitu kan. Harapannya gitu kan AI dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa atau
banyak masalah gitu kan. Dalam hal ini dicontohkan ada beberapa sektor gitu kan, mungkin dari sosial, ekonomi, terus yang harapannya dapat dirasakan itu impact-nya kepada kita umat manusia seperti itu. Nah, itu tujuan pertama dari nilai-nilai yang harus dijunjung dalam pengembangan kita sebagai aktivis atau sebagai simpatisan AI itu seperti itu. Nah, mungkin lanjut. Nah, ini mungkin ini slide yang perlu ditekankan dan perlu diulang gitu kan, untuk apa sih sebenarnya agar tertanam dalam hati dan mungkin terngiang-ngiang dalam pikiran sebenarnya seperti itu. Jadi ada deskripsi dan muatan keilmuan AIS. Sebenarnya apa yang ditekuni pada artificial intelligence di Siliwangi, jadi khususnya di AIS gitu kan, berfokus pada apa gitu kan. Jadi berfokus pada solusi otomasi berbasis intelligence buatan seperti itu. Solusi otomasi dalam hal ini yaitu pengembangan solusi ya pada hal-hal yang dapat membantu aktivitas manusia seperti halnya. Tadi kan ditekankan jangan sampai AI itu menakut-nakuti kita gitu kan. Munculnya AI jangan sampai memberikan ketakutan kepada kita, tapi tekankan bahwa kampanyekan bahwa AI akan membantu aktivitas kita bukan sebagai penentu atau pengambil keputusan terakhir dalam proses misal rekomendasi persoalan dan lain-lain seperti itu. Di mana ada istilah intelijensi buatan. Di sini sebenarnya ini adalah proses mengadopsi kecerdasan atau pengetahuan yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat semesta gitu kan. Sepertinya mungkin dalam Al-Qur'an ada beberapa suatu clue-clue dan lain-lain, kita berpikir untuk mengadopsinya seperti apa, bagaimana eh, fenomena alam yang terjadi gitu kan dan lain-lain, kita mengkajinya seperti apa dan lain-lain. Nah, maka dari kejadian-kejadian yang telah digariskan atau yang telah ditujukan oleh ayat-ayat semesta atau dalam Al-Qur'an itu kita bisa ngadopsinya seperti itu. Apa saja sih apa saja yang akan diotomasi gitu kan. Dijelaskan di sini adalah kompleksitas persoalan. Seperti halnya mungkin tadi banyak persoalan atau banyak sektor yang bisa diselesaikan oleh AI seperti itu. Tidak hanya terkait dengan keilmuan kita, bahkan mungkin tadi ada sosial, ekonomi, mungkin nanti bahasannya ke agromaritim dan lain-lain gitu-gitu. Terus kebencanaan dan lain-lain mungkin tadi nanti akan dicontohkan sedikit di bagian PPT halaman berapa gitu kan atau slide berapa gitu kan, nanti saya coba contohkan seperti itu. Itu mungkin terkait dengan deskripsi dan muatan keilmuan di AIS. Lanjut. Nah, para penggiat AI baik mungkin dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar gitu kan, sebenarnya telah melaksanakan apa yang diperintahkan atau telah melaksanakan tanda-tanda yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada manusia gitu kan. Dan tentu ada alasan mengapa kita diciptakan gitu kan. Ini seperti lirik lagu ya. Jadi saya mungkin mengambil dari Quran surat Yunus ayat 5. Huwaladzi ja'ala syamsa dia'a kan, dialah yang menjadi matahari bersinar, wal qamara nuro, dan bulan bercahaya, wa qaddaruhu, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu itu kan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, ini mungkin saya sedikit bacakan Quran surat Yunus ayat 5. Jadi untuk ini artinya sudah saya paparkan di materi ya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui fenomena gitu kan dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus mengetahui beberapa faktor yang menjadi permasalahan itu sendiri itu kan, atau yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Sehingga kita mengetahui suatu metode itu kan, seperti tadi mungkin ya metodenya ada menghitung bulan dan tahun, terus dan perhitungan waktu, kapan menentukan waktu sholat dan lain-lain, kapan terjadinya gerhana dengan detiknya dan lain-lain itu kan. Terus sehingga kita mengetahui suatu metode perhitungannya tadi ya dan lain-lain untuk menyelesaikan permasalahan sehingga permasalahan tersebut terselesaikan. Jadi di sini mungkin dalam Quran surat Yunus ayat 5 bahwa dialah yang menjadikan matahari. Nah, itu sebagai faktor-faktor atau fenomena-fenomena yang kita bisa ambil knowledge-nya gitu kan, dengan tentunya dalam mengadopsi suatu knowledge atau kesimpulan dan lain-lain, kita membutuhkan suatu metode atau teknik untuk
menghasilkan suatu solusi gitu kan, sehingga ada proses penghitungan, ada suatu teknik prediksi, ada suatu teknik-teknik yang bisa diterapkan sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan, sehingga tadi yang awalnya data-data seperti matahari bersinar, fenomena-fenomena tadi itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pencarian solusi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu keterkaitan antara sebenarnya AI dengan mengapa kita diciptakan, ya itunya kita apa ya, merupakan makhluk yang diciptakan paling terbaik itu kan, seperti itu. Sehingga kita diberikan kekuasaan untuk berpikir dan lain-lain, berbeda dengan hanya mungkin makhluk-makhluk yang lain gitu kan, seperti itu. Nah, lanjut saja. Nah, ini mungkin ya, untuk mewujudkan gitu kan, jadi setiap organisasi atau setiap kelompok, bahkan dalam hal, apa ya, kelompok riset dan lain-lain tentunya memiliki suatu peta jalan atau roadmap, dalam hal ini adalah roadmap penelitian yang dimulai dari mungkin beberapa tahapan kajian ya. Ya, dari mungkin ini periodenya adalah satu periode ke depan, yaitu mungkin sampai tahun 2030 ya. Ini roadmap-nya akan seperti ini. Jadi harapannya pada 2030 ya berapa tahun lagi gitu kan, 7 tahun lagi. Nah, kita bisa menyelesaikan setiap atau melaksanakan setiap tahapan kajian berikut seperti ya. Misalnya kita mulai dari awal dulu atau dari bawah dulu. Kita di sini ada tahapan kajian terkait dengan basic knowledge of intelligent informatics gitu kan. Ada itu yang pertama dengan beberapa topik di dalamnya, yaitu ada waktu itu 13 ya. Ada 13 itu dari knowledge representation and inference gitu kan, dari itu yang pertama sampai dengan distributed system and computing seperti itu. Dan ada juga basic application gitu kan. Bentuk penerapan dasarnya seperti apa gitu kan. Terus ada apply application, ya bisa diterapkan untuk kasus yang seperti apa sih gitu kan. Terus sampai dengan harapan terakhir adalah tujuan terakhir gitu. Jadi menghasilkan suatu produk atau hasil karya gitu kan yang dapat intinya dapat dikomersialisasi atau diinkubasikan seperti itu nanti pada akhirnya gitu. Dan apa ya, dalam tujuan akhir, tahapan kajian di akhir itu kan ada market product, di antaranya adalah ini. Jadi ada forensic and security system, network or mobile system, terus mixed media system, knowledge system, and software system. Jadi yang terakhir adalah software system. Jadi ada harapannya dari semua topik ini, gitu kan, dari setiap tahapan kajian basic knowledge, basic application, apply application, dan lain-lain itu dapat menghasilkan atau menjadi suatu produk gitu kan, yang diantaranya adalah software system sampai dengan forensic and security system seperti itu. Kalau dijelaskan secara rinci mungkin terlalu banyak dan mungkin juga saya tidak terlalu paham kepada semuanya gitu kan. Sebenarnya beberapa saja mungkin yang saya tekuni dan saya pahami sedikit, itu pun seperti itu. Nah, mungkin lanjut. Nah, ini berkaitan dengan tadi roadmap gitu kan, sebenarnya terlalu banyak tadi seperti hanya ketika saya jelaskan semuanya gitu kan. Jadi di basic knowledge terlalu banyak juga, dan maka di sini kita membahaskan atau menyerahkan kepada masing-masing individu untuk memilih apa yang disukai itu kan, memilih apa yang menjadi ketertarikan atau topik yang menarik bagi teman-teman gitu kan, bahkan bagi dosen-dosen gitu kan. Terus yang disukai juga dengan mengerti dan juga sesuai dengan apa permasalahan yang dihadapi seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas suka tapi tidak bisa menyelesaikan suatu kasus yang ditemui seperti itu. Maka kita harus alihkan ke topik-topik yang lain agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Seperti di sini mungkin sedikit yang saya ambil contohnya, bahwa di tahapan kajian basic knowledge itu saya ambil bahwa data science, dan nanti nyambungnya kemana? Nanti nyambungnya ke basic application, yaitu di topik data analytic, terus di apply application, ya. Jadi data analytic-nya untuk diterapkan pada kasus apa? Jadi mungkin untuk merekomendasikan, mengembangkan sistem rekomendasi, itu recommender system. Terus nantinya pada akhirnya juga bisa digunakan untuk topik-topik yang
untuk mengklasifikasikan suatu objek dan lain kasus-kasus dan lain-lain, terus mengelompokkan, terus juga menggunakan atau digunakan pada kasus atau topik prediktif analitik seperti itu. Dan lanjut. Nah ini 3 tahapan kajian tadi sudah dilalui itu karena itu rencana itu masing-masing tentu tadi dikembalikan kepada masing-masing, tentu setiap dosen atau setiap mahasiswa gitu kan tentu dapat menentukan kriterianya atau ketertarikannya kepada topik-topik tertentu, sehingga ya ini saya hanya sharing sebatas apa yang saya ambil gitu kan, seperti itu. Dan ketika tadi tahapan kajian sudah dilalui, yang terakhir adalah terkait dengan apa sih produk atau luaran yang akan dicapai dengan beberapa tahapan kajian tadi, 3 tahapan kajian dari basic knowledge terus sampai dengan ini terakhir adalah market product, yaitu terkait dengan luarannya harapannya adalah intelligent knowledge system seperti itu. Jadi sistem yang memang cerdas gitu kan, yang di mana di dalam sistemnya terdapat suatu knowledge yang diciptakan dari proses-proses atau 3 proses sebelumnya atau 3 tahapan kajian sebelumnya seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap organisasi memiliki tujuan akhir dan atau cita-cita gitu kan. Jadi untuk mewujudkan suatu cita-cita tersebut ya tentu harus ada rencana aksi gitu kan. Seperti halnya mungkin besok aktivitasnya kita akan menyelesaikan apa ya, pekerjaan apa gitu kan dan lain-lain gitu kan. Tapi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut gitu kan di esok hari tentu kita perlu gitu ya, secara teratur mungkin baiknya kita bisa membagi seluruh pekerjaan tersebut menjadi beberapa bagian pekerjaan. Misalnya kita mengerjakan step A dulu, step A mungkin sampai jam 8, nanti step yang kedua sampai jam 10 harus selesai, jam 12 ketiga jam 12 sudah selesai, terus sampai pulang mungkin itu harus selesai gitu kan. Harus selesai semuanya. Dan tentunya itu apa ya, membantu kita dalam apa sih mendapatkan suatu cita-cita tersebut atau tujuan kita itu gitu kan. Dan di sini untuk mencapai tujuan atau mencapai cita-citanya dibagi menjadi apa ya, beberapa part gitu kan, itu menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu pengenalan pengetahuan dasar terkait dengan intelijen informatics. Terus yang kedua yaitu state of the art, aplikasi dasar dan terapan gitu kan di intelijen informatics. Terus kajian penelitian. Jadi ketika kita telah membandingkan beberapa penelitian terdahulu dan lain-lain, kita mencoba untuk apa ya, menciptakan terobosan atau kita kan mengumpulkan karya-karya dan apa kekurangan dari karya-karya yang telah kita kaji sebelumnya sehingga kita melakukan penelitian tersebut. Kalau misal penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan terus kita ngelakuin yang sama gitu kan, apa perbedaannya dengan penelitian sebelumnya? Sehingga kita perlu membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya dan lalu membuat suatu terobosan atau kajian penelitian seperti itu. Dan ketika proses pengkajian penelitian gitu kan, tentunya tidak hanya dalam satu kali tahapan penelitian gitu kan. Kadangkala dalam satu topik saja gitu kan, kita membutuhkan suatu beberapa kali uji coba atau percobaan dan lain-lain, sehingga kita bisa membandingkan nih apa ya, teori yang terbaik atau metode yang terbaik itu yang mana gitu kan, akurasi yang tinggi itu yang mana gitu kan dan lain-lain gitu kan. Dan itu proses kajian penelitian. Ketika mungkin telah ditemukan, oh yang terbaik itu yang ini, maka perlu dimodifikasi atau tidak gitu kan. Ketika tidak ada proses modifikasi, maka itu masuk ke proses pengembangan gitu kan, seperti itu. Nah, ketika dalam proses pengembangan gitu kan, wah sudah bagus nih dan uji cobanya sudah bagus, maka kita uji cobakan kepada masyarakat. Nah, ini pentingnya bahwa ketika setiap karya apa ya yang kita ciptakan harapannya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lain-lain. Nah, sehingga mungkin dalam ketika karya telah diciptakan, maka harapannya dapat diabdikan atau dapat apa ya, diterapkan pada masyarakat mungkin dalam program KKN dan lain-lain gitu kan yang berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Sehingga ya masyarakat memberikan atau ya mendapatkan impact dari apa yang kita ciptakan atau hasil karya yang kita buat seperti itu. Nah, ketika masyarakat memberikan dampak yang memang wah ternyata
impact-nya bagus nih gitu kan. Kita telah mengevaluasi bahwa masyarakat senang dengan apa yang kita ciptakan, dan ternyata produk AI yang kita ciptakan itu sangat membantu permasalahan yang dihadapi gitu kan. Maka kita akan ada arah yang lebih cemerlang lagi mungkin dari tahapan terakhir, yaitu inkubator dan komersialisasi industri, karena harapannya ketika semua menyukainya, pasti semua suka atau dapat apa ya, maksudnya orang-orang dapat apa ya, menggunakan produk kita dengan cara mengkomersialisasikannya atau menjualnya, sehingga kita mendapatkan cuan dari situ, misal seperti itu dari gambaran apa ya, rencana aksi di AIS seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, tadi dijelaskan mungkin ya terkait dengan review-review terkait dengan AI, terus dengan AIS-nya seperti apa dan siapa sih yang berhak masuk kelompok riset ini. Ini mungkin apa ya, materi yang diulang. Sebenarnya apa ya, kesuksesan untuk mencapai tujuan tadi gitu kan, tentu akan begitu berat gitu kan ketika kita hanya melaksanakannya sendirian gitu kan. Ketika saya berjalan, dunia ini terasa sepi dan lain-lain gitu kan. Jadi kita butuh partner untuk mengarungi dunia ini gitu kan, khususnya dalam per-AI-an seperti itu. Jadi kita membutuhkan suatu pihak-pihak untuk berkolaborasi, pihak-pihak untuk saling support dan lain-lain gitu kan. Sehingga di sini ada beberapa mungkin yang potensial untuk kita rangkul gitu kan, seperti itu. Di sini yang sudah berkolaborasi mungkin dari dosen dengan KKIC dan JKF, terus mahasiswa yang tentunya minatnya atau konsentrasinya pada AI itu kan. Terus apa ya, lintas kelompok keilmuan gitu kan. Jadi lintas kelompok ilmuwan, misal dari Unsil kan beberapa prodi, dan setiap prodi tentu ada kelompok riset-risetnya gitu kan, dalam misalnya di biologi ada gitu, kita bisa kolaborasi terkait dengan bioinformatik dan lain-lain gitu kan. Terus mungkin dengan misal dengan gizi, terus dengan fakultas-fakultas lain, mungkin dengan pertanian kita bisa kolaborasi mungkin terkait dengan smart farming atau smart agriculture, terus mungkin dengan farmasi, walaupun mungkin misal belum ada farmasi, kita bisa kolaborasi dengan universitas yang memiliki farmasi atau prodi farmasi, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan mungkin precision medicine atau ya obat yang memang apa ya, sesuai dengan kondisi atau gen dalam tubuhnya gitu kan. Jadi mencari obat yang paling bagus untuk dirinya, karena mungkin setiap orang kan memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan suatu formulasi obat yang bermacam-macam seperti itu. Dan masyarakat umum, nah masyarakat umum ini tadi seperti halnya di tujuan apa ya, tujuan awal itu kan, nilai-nilai yang harus apa ya, dijunjung gitu kan. Tadi kan intinya meningkatkan public trust gitu kan, meningkatkan public trust ya, intinya kita mencari simpatisan AI gitu kan ke masyarakat umum. Jadi paling tidak untuk memberikan kampanye bahwa AI tidak berbahaya, walaupun ketika nanti ya, ketika AI disalahgunakan dan digunakan untuk hal yang tidak positif, maka akan membahayakan diri kita sendiri atau bahkan umat manusia seperti itu. Terus ada pemangku kepentingan terkait, tentu kita membutuhkan kepentingan terkait untuk hal-hal kerjasama atau kerjasama apa ya, masalah-masalah administrasi, birokrasi dan lain-lain gitu kan. Tentunya kita membutuhkan dasar kasarnya mungkin orang dalam hal tanda kutip itu kan, orang dalam itu ya, jadi yang membantu kita dalam proses kerjasama dan proses pengembangan penelitian dan lain-lain seperti itu. Nah itu. Nah itu mungkin ada beberapa sektor lain gitu kan, selain ada yang ada di list berikut gitu kan. Nah itu mungkin lanjut. Apa ya, sebenarnya sebelum masuk ke sekalian query, bahwa kita diciptakan sebenarnya, kita hidup gitu kan, sebenarnya untuk apa sih sebenarnya? Itu untuk proses pencarian jalan terbaik sebenarnya, seperti itu. Saya ambil adopsi dari Quran surat An-Nur ayat 46 gitu kan, bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus gitu kan, seperti itu. Di sini
Allah telah berfirman kepada umat manusia bahwa Allah telah menurunkan ayat-ayat sebagai apa sih sebenarnya? Sebagai pertanda gitu kan. Pertanda apa? Jadi pertanda untuk mencari jalan yang terbaik itu sendiri gitu kan. Dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, jalan yang lurus. Jadi siapa saja sih yang orang yang dikehendaki? Jadi orang-orang yang mau berpikir dan gitu, yang mau mengkaji tanda-tandanya seperti apa, dan sehingga ayat-ayat tersebut menjadi suatu apa ya? Suatu alat rekomendasi gitu kan. Untuk apa ya? Untuk membantu kita mengarungi jalan yang lurus seperti itu. Nah itu. Lanjut mungkin. Nah ini terkait dengan rekomendasi, di sini saya kaitkan tadi ya, kenapa saya ambil rekomendasi gitu kan. Karena tadi untuk mencapai jalan yang lurus perlu suatu apa ya, suatu panduan untuk mencapai jalan tersebut. Nah, di sini saya jelaskan bahwa skyline itu merupakan suatu teknik rekomendasi. Mengapa mungkin saya kaji skyline, karena tadi ya, karena kita butuh tuntunan sih untuk mencari hal-hal yang terbaik, untuk mencari apa yang kita mau, apa yang dicita-citakan, itu tentu harus ada tuntunan seperti itu. Nah, masuk ke skyline, sebenarnya skyline itu apa? Mungkin kalau misalnya kalau misalnya dari istilah ya, sky itu langit, itu line itu garis gitu kan. Itu terinspirasi dari apa sih? Kenapa namanya skyline? Itu dari kota Manhattan dan Sungai Hudson gitu kan. Ini di mana ya? Ini tuh di New York gitu kan. Kita bisa melihat gedung-gedung yang ada di apa ya? Ada yang di Manhattan gitu kan. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah dan lain-lain. Itu prosesnya atau apa ya? Adopsi awalnya seperti itu, pengetahuannya seperti itu. Dan masuk ke definisi, jadi skyline itu menerapkan teknik atau istilah Pareto dominance itu. Jadi objek yang menarik merupakan objek yang tidak didominasi oleh objek yang lain. Dalam kasus gedung-gedung yang ada di Manhattan atau yang dekat dengan Sungai Hudson, kita bisa melihat objek yang menarik itu yang seperti apa. Misal dari gedung ya, dari gedung objek yang menarik itu yaitu gedung-gedung gitu kan. Misal dari segi ketinggian, gedung yang paling tinggi itu yang mana? Ternyata misal gedung di sini ada contoh itu gedung yang paling kiri seperti itu. Nah, itu adalah salah satu objek menarik gitu kan yang apa ya? Yang kita cari berdasarkan ketinggiannya seperti itu. Dan misal kasusnya seperti apa lagi ya? Mungkin kita dalam apa ya? Pencarian apa ya? Mungkin pasangan hidup gitu kan. Misal gitu kan, ini untuk kakak kelas yang mungkin sudah siap itu kan, mungkin sudah siap lulus dan sudah siap bekerja, ini motivasi saja bahwa untuk pencarian pasangan hidup gitu kan, kita membutuhkan beberapa faktor gitu kan. Jadi untuk pencarian yang terbaik itu yang seperti apa? Misal untuk mencari pasangan gitu, kita mencari pasangan dari segi wajah, mungkin kecantikan dan ketampanannya, terus dari kekayaannya, gitu kan, terus dari keturunannya, terus yang terakhir adalah dari segi agamanya segitu. Nah, itu adalah suatu faktor-faktor yang memang bisa menjadikan kita untuk rekomendasi, misalnya sistem rekomendasi untuk pemilihan jodoh gitu kan berdasarkan 4 faktor atau 4 kriteria tersebut gitu kan. Nah, itu. Jadi kita yang mencari dari apa ya, dari objek yang uniknya seperti apa, yang dari kadar kecantikannya tinggi misalnya gitu kan, terus dari kekayaannya yang kaya, sangat kaya gitu kan, terus dari keturunannya yang sangat bagus gitu kan, sampai dengan ke tingkat keimanannya atau agamanya yang bagus. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, itu mungkin dari contoh, mungkin nanti saya akan contohkan beberapa contoh berikutnya. Terus apa ya, di sini dijelaskan bahwa objek menarik itu bisa dikatakan bisa unggul dalam beberapa faktor. Tadi kan misalnya jelaskan untuk pencarian jodoh ada 4 faktor. Kita bisa saja apa ya, mendefinisikan bahwa itu objek menarik atau objek skyline itu ketika minimal dia unggul dari satu faktor saja gitu kan. Misal saya contohkan ke kasus yang lain, ketika saya mungkin ingin berlibur ke Pangandaran gitu kan, terus saya ingin memilih hotel gitu kan, bingung memilih hotel gitu kan. Saya akan mencari hotel yang murah gitu kan, dengan jarak dari hotel ke pantai itu
terdekat atau yang dekat gitu kan. Nah, kita memiliki dua faktor gitu kan. Jadi yang saya mau adalah yang hotel yang murah, terus jaraknya yang dekat gitu kan dengan pantai seperti itu pemilihan. Nah, objek yang menarik itu bisa saja dia dominans dari dua faktor tersebut, misalnya dia unggul dari segi harganya yang paling murah, terus dia unggul dari segi jaraknya atau dari faktor jaraknya, dia merupakan suatu objek yang menarik. Atau dia unggul dari segi harganya saja, misal harganya yang paling murah saja, tapi biar nggak apa-apa deh ketika saya pokoknya yang paling murah aja, nggak apa-apa hotelnya jauh dari pantai nggak apa-apa gitu kan. Itu misal seorang berbeda kan kebutuhannya atau keinginannya. Terus saya pokoknya nggak apa-apa mahal sebesar apapun atau semahal apapun, saya nggak apa-apa, yang penting pokoknya hotelnya dekat dengan pantai. Nah, itu istilah dari menarik itu. Dia unggul ke semua faktor atau minimal satu faktor saja seperti itu. Nah, lanjut mungkin. Nah, ini mungkin objek saya diasumsikan sebagai gedung yang mendominasi dari segi ketinggian dan dekat dengan Sungai Hudson. Nah, ini contohnya tadi sudah dijelaskan bahwa ini ketinggian dan jarak atau kedekatan dengan sungai itu merupakan faktor-faktor yang memang bisa menjadi suatu proses atau faktor yang menyebabkan proses rekomendasi itu berjalan gitu kan. Seperti halnya mungkin kita merekomendasikan tadi pilihlah gedung yang memang tinggi gitu kan ya, maka dia akan merekomendasikan tinggi dan dekat dengan Sungai Hudson gitu. Dia akan merekomendasikan atau mencari dulu gedung yang paling tinggi itu yang mana, terus yang dekat dengan Sungai Hudson itu yang mana gitu kan, dari database-nya seperti itu atau dari datanya seperti itu. Lanjut mungkin. Nah, ini sebenarnya tadi jelaskan bahwa scaling query adalah optimasi dari basis data sebenarnya, optimasi dari database gitu kan untuk merekomendasikan suatu objek, atau dalam hal ini mungkin kalau kita baca dari SQL gitu kan, kita mencari objek atau objek itu adalah record atau suatu datanya seperti itu. Jadi scaling query akan merekomendasikan objek yang tidak didominasi oleh objek lain berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Nah, kriteria evaluasi itu seperti apa? Tadi seperti halnya mungkin saya ingin mencari hotel yang dekat dengan pantai. Nah, itu proses kriteria evaluasi atau pencarian evaluasi atau pencarian kriteria gitu kan. Jadi mengevaluasi kriteria yang mana nih yang dekat dengan pantai gitu kan. Terus tadi hotel mana nih yang murah, dan itu adalah proses pencarian kriteria gitu kan untuk proses evaluasi mana sih sebenarnya yang sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan preferensi kita atau sesuai dengan selera kita, itu seperti apa. Nah, itu kriteria evaluasi itu maksudnya seperti itu. Lanjut mungkin. Nah, ini masuk ke contoh ya. Jadi sebenarnya sekalian query itu bisa digunakan untuk rekomendasi apa saja atau bisa diimplementasikan di mana saja, lebih ke rekomendasi sebenarnya kasus-kasusnya seperti itu. Dan skyline query bisa diterapkan ke kasus mungkin tadi ya jelaskan, mungkin disentil sedikit terkait dengan atau disinggung sedikit terkait dengan agromaritim, mitigasi bencana, terus pendidikan, pariwisata dan bisnis itu sebenarnya bisa masuk gitu kan. Dan mungkin banyak sektor-sektor lain atau topik-topik yang lain yang bisa diterapkan atau bisa bisa diselesaikan dengan sekalian query seperti itu. Dan di sini mungkin di webinar ini belum masuk ke teknisnya, hanya sebatas pengenalan bahwa sebenarnya sekalian query seperti apa dan bisa diterapkan kemana saja seperti itu. Lanjut mungkin. Oke, nah ini mungkin untuk kasus yang pertama ya terkait dengan agro maritim itu kan. Jadi agro itu adalah terkait dengan pertanian, maritim itu terkait dengan kelautan dan lain-lain. Mancing gitu kan, terus konservasi laut dan lain-lain lah, seperti itu intinya mah. Misal di sini saya contohkan kapan nelayan pergi belayar gitu kan. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa digunakan juga untuk topik penelitian dan lain-lain gitu kan, yang semoga ini dapat menginspirasi, tidak hanya sebatas saya memberikan contoh, tapi semoga ini dapat menginspirasi kepada kakak-kakak yang memang atau teman-teman yang ingin mengajukan usulan penelitian gitu kan, terus bingung dengan usulan penelitian maunya seperti apa dan lain-lain. Topiknya seperti ini, walaupun nanti implementasinya tidak menggunakan sekalian query juga tidak apa-apa, itu harapannya. Terus kasusnya kembali lagi ke kasus bahwa
Misal di sini nelayan pergi belayar. Nelayan itu penting untuk apa ya? Direkomendasikan waktu kapan belayar gitu kan. Kenapa? Karena setiap berlayar gitu kita apa ya? Mengadukan nasib gitu kan, nasib, keuntungan dan mungkin hidup kita gitu kan dalam mungkin ya ikhtiar gitu perlu perjuangan dan lain-lain. Tentunya dalam ikhtiar kita membutuhkan suatu apa ya? Keadaan yang nyaman, keadaan yang aman dan lain-lain gitu kan sehingga perlu ini penting untuk dikaji sebenarnya. Di sini waktu nelayan pergi belayar itu bisa direkomendasikan ketika kondisinya seperti ini. Misal apa sih faktor-faktor yang menentukan bahwa nelayan harus pergi atau nelayan tidak boleh berlayar seperti itu atau pergi mencari ikan seperti itu. Misalnya ketersediaan makanan dan minumannya untuk perjalanan itu cukup atau tidak gitu kan. Jadi, tinggi banyak atau tidak, makanannya atau ketersediaan makanannya, terus rute pelayaran yang akan diambil itu sebenarnya jauh atau banyak tantangannya atau banyak rintangannya atau tidak gitu kan. Terus kesiapan fisiknya, ketika kesiapan fisiknya bagus gitu kan, maka itu direkomendasikan. Ketika kuantitas awan, banyak misal kuantitas banyaknya awan itu bukan pertanda cuaca bahwa itu buruk misalnya, jadi tidak usah berangkat, terus kecepatan anginnya sangat tinggi maka tidak direkomendasikan untuk berangkat, persiapan kapal ketika kapalnya bagus gitu kan, kondisinya bagus, tidak ada kerusakan dan lain-lain, direkomendasikan untuk berangkat, terus peralatan, nelayan, performanya bagus atau tidak ada apa ya, tidak ada kendala atau tidak ada yang mengalami kerusakan, maka itu direkomendasikan seperti itu. Nah ini sebenarnya ada apa ya, beberapa faktor saja, mungkin ada beberapa faktor lain atau bisa kita reduksi atau kita bisa hapuskan faktor-faktornya, seperti itu. Dan kita perlu apa tadi ya, evaluasi, kriteria evaluasi, jadi proses kriteria evaluasi itu seperti apa, jadi yang makanan ketika ketersediaan makanan tinggi, maka itu akan menyebabkan bahwa teman-teman itu direkomendasikan. Ketika rute pelayarannya yang akan diambil banyak obstacle-nya itu bisa menurunkan rekomendasi gitu kan, sehingga dapat mempengaruhi yang tadinya gara-gara ketersediaan makannya banyak gitu kan, karena, rute pelayarannya, rumit gitu kan, itu bisa menurunkan rekomendasi atau bisa, membuat rekomendasinya menjadi, tidak optimal seperti itu. Nah itu contohnya. Lanjut mungkin, ada 10 menit lagi ya, Mas, dilihat dari jam ini. Terus ini ya, mitigasi bencana mungkin ya dari proses mitigasi bencana ini sebenarnya, kajian beberapa tahun terakhir dari mungkin Covid muncul 2019 ya, ini langsung saya coba untuk peneliti bahwa untuk peneliti apa yang diajukan tadi ke Hibah Riset Muhammadiyah yang pendanaannya 10 juta gitu kan. Jadi kita, dan teman-teman saya, mungkin meneliti terkait dengan distribusi alat pelindung diri gitu kan. Bahwa ketika kasus Covid itu kan, kasus positifnya tinggi dalam suatu daerah, maka tentunya penggunaan APD di situ juga cukup banyak gitu kan. Terus, dan itu pun akan mengarahkan atau berbanding lurus dengan kasus meninggalnya. Ketika banyak kasus, nah kemungkinan meninggal juga akan banyak gitu kan. Dan, ketika, kasus sembuhnya, itu meningkat, berarti kan kasus meninggalnya, berkurang. Jadi itu juga mempengaruhi. Ketika kasus sembuh berarti kan penggunaan APD-nya juga, tidak terlalu banyak karena, udah banyak kasus sembuh nih, gitu kan, dan lain-lain. Terus ketika ketersediaan APD di daerah terdampak itu banyak, itu kan, itu jadi tidak perlu untuk distribusikan. Tapi ketika sedikit maka, perlu nih daerah-daerah yang lain membantu gitu kan, berdasarkan, ketersediaan APD-nya. Ketika sedikit maka perlu dibantu, dari tetangga, daerah tetangga atau kota tetangga gitu kan bisa didistribusikan. Dan ketika proses distribusi kita tentunya memperhatikan jarak juga gitu kan. Misal, kita akan seharusnya gitu kan memperhatikan tetangga terdekat kita dibandingkan tetangga yang jauh, karena mungkin tetangga kan lebih, banyak berperan dalam kehidupan, misalnya dalam membantu, dalam aktivitas, saling membantu, saling support dalam kehidupan dan lain-lain gitu kan, sering bertemu, sering berkomunikasi dan lain-lain, sehingga faktor jarak ini, eee, dibutuhkan seperti itu. Nah ini contohnya terkait dengan mitigasi bencana. Lanjut. Nah ini pendidikan mungkin, kasus yang memang apa ya, bukan, kasus topik ya, memang yang sekarang sedang, Unsur selenggarakan bahwa terkait dengan, penyelenggaraan UTBK, SNBP gitu kan. Nah ini juga bisa, digunakan sebenarnya untuk pemilihan program studi dan universitas, tentunya calon mahasiswa bingung gitu kan memilih yang jarak kampusnya dengan jarak yang dekat,
atau nggak apa-apa jauh, yang penting keketatan peminatnya sedikit gitu kan. Nggak apa-apa jarak yang jauh asal diterima, yang penting harus keunggulan prodinya bagus gitu kan. Terus tapi nggak apa-apa tidak minat bakatnya tidak sesuai, yang penting diterima gitu kan. Yang penting jaraknya dekat gitu kan, nggak apa-apa. Terus itu sesuai dengan apa sih? Jadi di sini di Skyline Query membebaskan kita untuk apa ya? Menggunakan teknik atau evaluasi kriteria itu sesuai dengan preferensi kita atau dengan selera kita. Tadi kita misalkan jaraknya nggak apa-apa jauh gitu kan, asalkan minat dan bakatnya sesuai gitu kan. Misal itu contohnya ketika saya menggunakan 2 kriteria saja, itu jarak dan minat dan bakat. Lanjut mungkin. Nah, ini untuk pemilihan tempat wisata tadi tadi sudah dicontohkan terkait dengan mungkin proses wisata, jadi pemilihan hotel dan lain-lain, bisa dilanjut saja. Nah, ini pemilihan produk juga kasusnya banyak. Jadi e-commerce sekarang sudah memiliki sistem rekomendasi, tentunya kita bisa memilih produk-produk yang testimoninya bagus gitu kan, dengan jumlah produk terjualnya banyak gitu kan, tapi harganya yang murah gitu kan, terus kualitas produknya bagus dan diskonnya yang besar-besar. Nah, itu contohnya untuk rekomendasi, dan itu bisa diterapkan di apa ya, proses bisnis atau apa ya, topik-topik terkait dengan jual beli atau bisnis seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi apa ya, hanya bahasanya terkait dengan Skyline Query, yaitu bagaimana sih kinerja Skyline Query, apa sih Skyline Query. Dan di sini beberapa penelitian terdahulunya telah mengembangkan Skyline Query dengan menambahkan aspek spasial, di mana tadi ya dicontohkan bahwa pada proses penerapan Skyline Query pada beberapa kasus itu terhubung pada aspek spasial, yaitu terkait dengan di sini kalau dijelaskan di spasial itu apa sih menurut Cambridge Dictionary, jadi terkait dengan relating to the position, area, and size of things gitu kan. Jadi terkait dengan lokasi, terus areanya seperti apa, atau mungkin dalam SIG poligon dan lain-lain, terus ukuran dari suatu apa ya, objek dan lain-lain itu masuk ke istilah spasial. Tadi kan menentukan distribusi APD itu kan menentukan jarak, terus apa lagi ya? Misal berlayar-nelayan itu berangkat atau tidak itu kan apa ya, menunjukkan kepada lokasi juga gitu kan. Bagaimana kita melewati suatu rute, apakah kita menemui suatu obstacle pada titik-titik tertentu atau koordinat tertentu. Nah, makanya penelitian-penelitian sebelumnya suhu-suhu dari Skyline itu kan itu apa ya, menambahkan aspek spasial dalam hal rekomendasi dengan menggunakan Skyline Query seperti itu. Lanjut mungkin. Nah, ini beberapa kasus membutuhkan aspek spasial dalam merekomendasikan atau menunjang suatu keputusan. Nah, misalnya eee, ketika rumah kita berdekatan gitu kan, akan apa ya, akan mengalami atau akan merasakan cuaca yang sama tentunya. Ketika rumah saya mengalami apa, hujan gitu kan, dihujani oleh air hujan, kemungkinan besar tetangga kita juga akan mengalami hujan yang sama gitu kan, seperti itu. Karena di sini aspek jarak atau spasial itu berpengaruh pada keadaan atau kondisi kita seperti itu. Lanjut mungkin. Nah, ini mungkin bisa dibaca bahwa daerah yang berdekatan akan berpotensi memiliki karakteristik yang mirip gitu kan. Kesamaan budaya di latar belakangi kedekatan antar daerah. Misal ya, saya hidup di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu ada pertukaran bahasa gitu kan, pertukaran budaya ketika mungkin masih di Jawa Barat, tapi kita ada di lingkungan saya gitu kan, bahkan mungkin ibu saya juga berbicaranya Jawa gitu kan, ngapak dan lain-lain. Dan ketika kita apa ya, berpindah ke provinsi Jawa Tengah yang dekat dengan Jawa Barat itu kan ada juga yang memang harusnya Jawa tapi ada yang berbahasa Sunda seperti itu. Terus jarak menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan lokasi seperti tadi ya, pariwisata, pendidikan dan lain-lain. Nah, itu kenapa aspek spasial menjadi penting, sehingga saya mengambil atau memaparkan topik Skyline Query yang dibubuhi dengan kata spasial seperti itu. Lanjut. Nah, ini apa ya, sebenarnya banyak pertanyaan mungkin ya terkait dengan AI, apakah berbahaya atau tidak. Saya pernah mencoba, jadi sebelum ini dilaksanakan, webinar ini dilaksanakan, saya iseng aja, apakah AI berbahaya, saya bertanyanya kepada OpenAI gitu kan. Dan saya mencobanya beberapa kali percobaan, mungkin saya coba dilanjut saja slide-nya. Nah, ini saya mencoba tidak terlalu banyak terkait dengan percobaannya. Yang pertama mungkin, apakah AI berbahaya gitu kan, ini percobaan pertama.
bahaya tidaknya AI tergantung bagaimana AI digunakan dan dikembangkan. Tujuannya baik atau buruk itu kan awalnya. Yang kedua, pada dasarnya AI tidak membahayakan karena awal tujuannya untuk membantu manusia, sehingga pentingnya etika untuk penggunaan AI atau pengembangan AI. AI akan menjadi berbahaya jika digunakan dengan tidak etis atau disalahgunakan. Terus yang keempat, sebagaimana sebagian orang mengkhawatirkan bahwa AI bisa menjadi bahaya jika tidak dikendalikan. Terdapat potensi bahaya dalam pengembangan dan penggunaan AI jika tidak diatur dengan baik. Nah ini, sebenarnya ini adalah percobaan. Jadi percobaan itu regenerate lagi ya. Pertama jawabannya adalah seperti ini, yang nomor 1. Yang kedua itu ya yang saya jelaskan. Sampai dengan yang kelima, bahwa sebenarnya AI itu tidak saya tarik kesimpulan dari 5 pernyataan berikut. Sebenarnya panjang itu kan berparagraf-paragraf. Tapi dalam hal di sini dapat disimpulkan atau dapat saya rangkum bahwa itu bergantung AI berbahaya bahaya tidaknya itu bergantung pada tujuannya, tujuan awalnya baik atau buruk dijelaskan di sini kan. Yang kedua juga tujuannya untuk membantu manusia. Terus kita harus menjunjung etika, jangan sampai AI itu disalahgunakan. Terus AI itu harus dikendalikan dengan baik agar tidak berbahaya bagi manusia. Terus yang terakhir adalah yang dikasih bold adalah AI itu harus diatur gitu kan. Bagaimana caranya AI itu tidak menghancurkan manusia tapi sebagai alat bantu manusia gitu kan. Jadi AI itu bukan penentu, jadi sebagai eksekutor terakhir, misal pengambil keputusan terakhir. Tapi AI itu hanya merekomendasikan apakah kita harus melakukan keputusan A atau melakukan keputusan B seperti itu. Nah itu sih yang harus kita kampanyekan kepada masyarakat awam seperti itu. Lanjut. Nah, ini mungkin beberapa penelitian terkait dengan Skyline Query. Ya ini yang distribusi APD. Lanjut saja. Ini mungkin beberapa penelitian mungkin bisa dibaca nanti ya. Terus ini juga terkait dengan COVID juga, yaitu penerapan Skyline Query juga. Terus lanjut. Nah, itu mungkin ada 2 ya. Sebenarnya udah ada 3 baru publikasi di bulan bulan April, akhir bulan April, bulan sebelumnya gitu kan. Jadi udah publish, jadi ada 3 sebenarnya yang berkaitan dengan Skyline Query dan tentunya berhubungan dengan COVID yang itu. Terus ini adalah buku yang penelitian yang coba dibukukan. Contoh ya isinya sih terkait dengan laporan penelitian saya. Jadi laporan penelitian yang dibukukan sehingga menghasilkan suatu monograf, yaitu jadi penerapan Skyline Query untuk rekomendasi daerah pembantu tenaga kesehatan COVID-19. Ini kolaborasi ketika saya masih di kampus lama di Universitas Muhammadiyah Cirebon seperti itu. Lanjut. Nah ini terima kasih. Jadi terima kasih kepada Unsil, mungkin AIS, terus Informatika dan Buta Data, itu mungkin channel saya sebatas bukan promosi. Jadi media untuk pembelajaran juga kepada mahasiswa, mungkin juga Wildan juga sudah tahu Buta Data itu apa dan lain-lain, teman-teman yang lain seperti itu. Nah itu pas 30 sampai 16.30 ya mungkin itu. Karena tidak bisa diperpanjang juga dan belum bisa dipersimpel gitu atau direduksi waktunya. Seperti itu. Oke, sesi pematerian selama kurang lebih 1 jam kurang 10 menit atau 50 menit telah selesai. Semoga apa yang telah diberikan atau pada pematerian kali ini menjadi buah baik khususnya untuk beliau Bapak Pegau Purwayoga, umumnya untuk kita semua yang menjadi partisipan di sini. Sebelum masuk ke dalam sesi diskusi atau pertanyaan, di sini saya akan menjabarkan atau kilas balik tentang kesimpulan pada webinar AIS sore kali ini. Nah, yang pertama, latar belakang AI diciptakan dan dikembangkan itu memiliki tujuan pada kemaslahatan umat manusia dan kepentingan positif umat manusia. Lalu untuk deskripsi dan muatan keilmuan AIS juga berfokus pada solusi otomasi informasi berbasis intelijen buatan. Ada juga roadmap penelitian yang pada pematerian sore hari ini. Yang pertama ada basic knowledge atau data science, basic application, data analytics, applied application, recommender system, classification and clustering, lalu predictive analytics. Untuk yang selanjutnya ada market product dari roadmap penelitian itu, yang dimana ada intelligent knowledge system. Lalu yang selanjutnya ada Skyline Query.
Nah, Skyline Query menerapkan teknik Pareto Dominance, objek yang menarik atau objek yang menarik merupakan objek yang tidak didominasi oleh pihak lain. Lalu penjabaran tentang objek yang menarik yaitu tidak didominasi oleh objek lain, dengan kata lain unggul pada seluruh kriteria atau satu kriteria. Mungkin untuk kesimpulan dari webinar kali ini segitu. Lanjut untuk sesi yang selanjutnya kita akan berdiskusi dengan beberapa pertanyaan yang mungkin telah dikumpulkan pada link Slido yang telah panitia berikan. Untuk sesi diskusi, untuk sesi pertanyaan ini kita batasi 15 menit. Jadi untuk pertanyaan rekan-rekan yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada pemateri bisa ditanyakan di pertemuan depan, karena 15 menit ini kita estimasikan untuk sesi diskusi ini. Mungkin ada pertanyaan yang sangat menarik Pak di sore hari ini. Oke, banyak pertanyaan sekali ya. Tapi untuk pengirimnya ini anonimus Pak. Oke, Nah, mungkin malu-malu ya. iya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap mahasiswa yang mengerjakan tugas menggunakan AI seperti ChatGPT? Oke, Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak oleh Bapak. Oke, iya, terkait dengan bagaimana tanggapan Bapak terkait mahasiswa ya. Oke, ketika mungkin itu bergantung kepada apa ya, aturan yang ditentukan oleh dosennya sebenarnya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada dosen gitu kan. Ketika mungkin saya memberikan tugas gitu kan, tapi saya tidak memberikan kriteria tidak boleh menggunakan AI seperti ChatGPT atau dan lain-lain gitu kan. Itu ya harapannya tidak menggunakan itu gitu kan. Karena apa? Sebagai mungkin dosen melihat tujuan untuk membuat kita mandiri sebenarnya untuk teori dasarnya seperti apa, jadi konsep penerapan dasarnya seperti apa. Ketika kita apa ya langsung gitu kan, ketika kita tidak mencoba membuatnya sendiri gitu, langsung apa nama ya tugas ya, alah ayo chat GPT ya gitu misalnya seperti itu. Ada open AI juga gitu kan, nggak masalah mau soalnya seperti apapun silakan gitu kan, mau dikerjakan itu kan. Nah itu intinya tergantung dengan rule dari dosennya gitu kan, seperti itu. Ketika mungkin dosen tidak menentukan itu, tidak ketentuan nggak boleh menggunakan teknologi AI dan lain-lain itu, silakan gitu kan. Misalnya kalau misalnya nggak boleh gitu kan, ya tetap harus nurut, intinya seperti itu. Karena tujuannya tadi untuk memberikan sebenarnya untuk pelajaran dan lain-lain seperti itu. Terus ketika ya, ada rule-nya ya tadi nggak boleh lah ya sebenarnya. Tapi, tergantung kondisi lah sebenarnya untuk, AI itu. Bahkan saya juga kan ketika tidak ada aturan bahwa tidak boleh menggunakan AI, ya saya menggunakan AI gitu kan. Untuk tadi seperti halnya mencari referensi terkait dengan bahayanya AI itu seperti apa gitu kan. Ketika, saya, bertanya lagi kepada dirinya gitu kan, apakah dia nantinya akan berbahaya atau tidak kepada saya gitu kan yang bertanya gitu kan. Ternyata dia menjelaskan bahwa ada kemungkinan bahaya juga gitu kan, ketika, ya AI salah digunakan gitu kan. Dan termasuk salah juga ketika dosen melarang tapi mahasiswa masih menggunakan, cheating-cheating itu gitu kan. Nah seperti itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Semoga puas lah. Emang karena dasar mahasiswa itu intelektual, jadi segala hal yang merupakan perubahan itu bisa dimanfaatkan mungkin ya Pak? Ya itu, tapi, ya itu tuh bersikap pada nilai-nilai yang harus dijunjung tadi kan, Ya seperti halnya mungkin nilai-nilai etika itu tuh dan lain-lain seperti itu. intinya untuk pertanyaan nomor 1 itu mempunyai plus minus gitu untuk Ya, mahasiswa. betul betul, ketika menggunakan Oke. atau ketika nurut atau Ya. enggaknya, seperti itu. Sip. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin karena masih ada waktu ya Pak Iya untuk silakan. sesi pertanyaan ini sampai 16.45. Oke, heeh. Kalau nggak 16 ada menit. waktu mungkin bisa japri aja nanti ya atau diskusi di Nah, ruangan betul. dosen seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, sayangnya juga ini masih dari anonimus ya Pak. Iya, heeh, nggak apa-apa. Adakah persyaratan atau requirement Mhm. knowledge sebelum kita mempelajari tentang Skyline Query Pak? Oh iya, betul. Jadi sebenarnya, untuk dasarnya jadi Skyline itu adalah apa ya, optimasi dari database. Jadi untuk pencarian objek menarik itu kan kita harus memerlukan, list dari data gitu kan. Jadi, kumpulan dari data dan tentu kita, yang harus dipahami adalah, query tadi, kan ada kata query dan tentunya, dasarnya bahwa, AI diciptakan itu adalah dari database dan dulu mungkin belum muncul terkait dengan, NoSQL gitu kan atau NoSQL, munculnya baru ada SQL-nya sendiri gitu. Jadi penerapannya sebenarnya di basis datanya dikuatkan dulu, terus ada query-query yang terapkan. Nah, jadi, sebenarnya SQL tapi ada suatu
SQL yang lebih advance lagi gitu kan untuk penerapan Skyline query itu seperti. Jadi ya intinya apa sih yang dipelajari dulu ya SQL dan database seperti itu sih. Nah itu dan Oke, untuk pertanyaan yang kedua telah dijawab oleh Bapak Purwayoga, Pega Purwayoga, mohon maaf. aman-aman. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini Pak baru Pak dari Gatan, kayaknya Nah, Gatan yang Gatan di sip. informatika angkatan 20 nih. Heeh. Izin bertanya Pak, apakah Skyline Query ini dapat kita integrasikan dengan pendekatan-pendekatan lain seperti misalnya dengan NLP atau Natural Language Processing, Processing seperti itu. ML, Machine Learning, atau DL, Deep Learning gitu Pak? Nah, ya sebenarnya itu bisa diintegrasikan sebenarnya Jadi intinya kita mempunyai datanya dulu gitu kan. Jadi mungkin machine learning juga sebenarnya Skyline query itu adalah part of the machine learning di mana ya kita bisa belajar dari data gitu kan. Kita bisa optimasi data tersebut untuk pencarian objek-objek yang menarik gitu kan atau objek-objek yang mereka direkomendasikan. Seperti halnya tadi kan belajar untuk predictive analysis di mana machine learning juga misal dari machine learning dulu ya. Machine learning untuk memprediksi besok itu hujan atau enggak gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan Skyline query di mana misal kriteria yang kriteria hujan itu seperti apa dulu misalnya. Misal yang ketika kelembabannya sekian gitu kan. Terus suhunya sekian, misal dari suhu dan kelembaban saja nih untuk prediksi curah hujan. Nah, si Skyline juga bisa belajar mana nih yang kelembabannya yang mengakibatkan biasanya hujan gitu kan. Ketika kelembaban misalnya berapa gitu, pada angka berapa, kita ukur dengan Skyline query apakah dia mendekati kebiasaan hujan atau tidak. Ketika dia biasanya tidak mendekati hujan, misal angkanya tidak mendekati hujan, maka si Skyline query akan merekomendasikan bahwa besok tidak akan hujan seperti itu. Nah, itu contohnya juga untuk machine learning. Dan untuk NLP juga mungkin bisa ya. Jadi mungkin dari natural language processing misalnya dalam text to speech dan lain-lain itu juga bisa diimplementasikan sebenarnya. Walaupun mungkin saya belum pernah mencoba mengkaji atau membaca terkait dengan penerapan implementation Skyline query for jadi NLP. Jadi kasus-kasus NLP itu belum saya coba gitu. Tapi harapannya bisa gitu. Yang penting ada datanya dan data itu bisa diukur kedekatannya gitu kan. Tadi untuk mencari objek silent itu yang seperti apa gitu kan. Objek yang menarik itu seperti apa sesuai dengan preferensi atau selera kita atau ketertarikan kita dan lain-lain. Sama juga dengan deep learning juga seperti itu. Nah, itu mungkin saya rangkum biar terlihat terlalu lama. Ya. Nanti mungkin Gatan bisa diskusi langsung gitu kan terkait dengan lebih jauh penjelasannya seperti apa gitu. Nah, untuk Gatan mungkin sudah diberi akses ya sama Pak Ya, Pega untuk Anonymous juga diskusi sebenarnya langsung gitu. silakan. Anonymous juga bisa ya Pak, chat Iya, langsung saja ya Pak ke iya, silakan. kontak Tadi person nomornya kita. udah tertera dan lain-lain lah sebenarnya kita. Nah, last question mungkin Pak untuk pertanyaan pada sore hari ini. Uh, Pengirimnya sangat disayangkan gitu Pak, Anonymous kita tidak bisa mengetahui siapa yang bertanya. Nah, di sini pertanyaannya untuk pengelolaan memori pada AI, apakah mempunyai batas atau keterbatasan gitu Pak? Atau terbatas? Nah, jika terbatas, bagaimana pengelolaan memorinya? Apakah data yang telah usang itu dihapus atau bagaimana gitu Pak? Nah, ini mungkin untuk keterbatasan nanti saya belum terlalu paham apakah keterbatasan memori atau tentunya memori ya memiliki keterbatasan ya seperti halnya mungkin ketika analogikan bahwa kita punya lemari itu kan dan kita menampung tadi kan untuk AI itu machine learning itu bagian dari AI ya. Kita coba pangkas lebih kecil lagi bahwa AI adalah sebenarnya ketika dianakkan menjadi machine learning gitu kan. Dan machine learning bekerja dengan data gitu kan seperti itu. Ketika memang sebenarnya machine learning atau proses pencarian atau penggalian knowledge informasi dari sekumpulan data yang baik itu adalah ketika datanya itu banyak gitu kan. Karena kenapa banyak itu menjadi penting gitu kan, kuantitas itu menjadi penting karena ketika datanya itu banyak maka akan mewakili kasus-kasus yang ada di dunia ini gitu kan. Semakin banyak berarti kan semakin banyak data yang ditampung atau semakin banyak kasus yang ditampung seperti itu. Dan tentunya ketika tadi ya dari proses penyimpanan buku di lemari dan lain-lain tentunya ada suatu batasan sehingga
apa ya, sehingga tadi menjadikan suatu kesimpulan bahwa mungkin ya dari prinsip saya bahwa memori tersebut adalah terbatas seperti itu. Terus bagaimana pengelolaan memorinya? Sebenarnya ada ketika kita menerapkan suatu AI gitu kan, machine learning dan lain-lain gitu kan, bagian dari AI itu machine learning gitu kan. Ketika melakukan prediksi dan lain-lain, kita mengumpulkan berapa ribu-ribu data gitu kan. Nah, sebenarnya ribuan data itu kita masukkan ke dalam suatu atau tadi buku ke dalam suatu lemari gitu kan. Ketika sudah dikumpul, maka kita buat suatu model. Nah, dengan segala macam teknik ya, dan model itu sebenarnya untuk mensimplifikasi atau memanage suatu memori sepertinya gitu kan. Ketika kita mengumpulkan suatu kasus, tapi dengan satu model saja kita bisa membuat suatu keputusan, sebenarnya itu adalah suatu pengelolaan memori gitu kan. Jadi di mana tadi data yang tersebar itu menjadi suatu knowledge atau menjadi suatu aturan gitu kan. Sehingga kita tidak perlu banyak-banyak lagi karena aturan tersebut sudah mewakili bagaimana cara kita menggali suatu keputusan sepertinya itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab gitu kan. Kalau misalnya belum puas nanti saya teman-teman silakan hubungi ke saya seperti itu. Nah, itu mungkin Dan. Nah, ini masih tersisa 2 menit dan ternyata ada satu Ada pertanyaan lagi? lagi, Pak, yang Oke. bisa kita manfaatkan dari 2 menit ini gitu. Nah, ya. Ya, Oke, mengirimnya silakan. dari Anonymous Ya. kembali, Sip. pertanyaannya penerapan Skyline Query, Pak, di dunia industri saat ini seperti apa gitu, Pak? Ya. Nah, apa ya, industri. Biasanya tadi kan ya berbagai sektor. Nah, industri mungkin banyak sekali kalau secara general ya, kalau industri itu kan banyak sektornya. Industri itu dalam pembuatan apa? Misal dalam industri ya, kita ingin mungkin di dalam industri kita terdapat mesin-mesin yang misal untuk produksi dan lain-lain gitu kan. Dan kita bisa melakukan atau menggunakan sekalian query untuk misal contohnya untuk maintenance mesin gitu kan seperti itu. Apa ya, di mesin pasti memiliki banyak suatu apa ya, part-part atau ya kalau misalnya bagian-bagian dari mesin gitu kan, banyak sekali part gitu kan. Nah, kita bisa mengukur, apa ya, performance parts itu dari misalnya dari mesin tentu kita memiliki part. Jadi ada mungkin dari motor juga kan ada fan belt dan lain-lain kalau misal matic-nya dan lain-lain gitu kan. Kita bisa menilai, mesin itu performanya bagus atau tidak. Ketika setiap performanya, kita nilai performanya, sudah menurun gitu kan, kita nilai performa itu seperti apa, performa dari mesinnya seperti apa. Maka Skyline Query akan mengadopsi angka-angka tersebut gitu kan. Apakah misal mesin itu harus rekomendasinya harus di maintenance atau dirawat atau ganti oli atau apa gitu kan. Misalnya dari suara mesinnya keras, semakin keras maka suara mesinnya perlu diganti olinya atau di maintenance dan lain-lain. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ketika kondisi mesin ternilai buruk, maka ada rekomendasi. Rekomendasinya apa? Yaitu menservis mesinnya atau mengganti olinya dan lain-lain. Tapi ketika kondisi mesin gitu kan, suaranya tidak bising atau kinerjanya bagus gitu, dan tidak panas gitu dari segi suhu ya, suhunya dingin nih, maka tidak direkomendasikan untuk mengganti partnya atau menservisnya atau mengganti olinya seperti itu. Nah, itu mungkin apa yang bisa saya contohkan gitu, sedikit pemahaman atau pengetahuan saya yang bisa saya jawab gitu kan, seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik. Mungkin untuk sesi diskusi dan pertanyaan genap gitu Pak 15 menit dan Iya, sip. pertanyaan yang diberikan oleh partisipan juga sangat menarik gitu untuk Iya, kita betul. simak dan kita diskusikan. Iya. Untuk sesi pematerian dan diskusi mungkin sudah berakhir ya Pak. Iya. Dan ya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Pega Purwayoga selaku pemateri pada sore hari ini. Kita lanjut untuk sesi yang terakhir sebelum sesi penutup. Ada sesi kuisis yang telah dipersiapkan oleh panitia webinar AIS. Mungkin kodenya bisa di-share screen oleh panitia. Nah, bisa diikuti oleh rekan-rekan partisipan yang mana untuk pemenang juara 1 pada kuisis ini akan memenangkan door prize menarik dari panitia. Nah, untuk link dari kuisisnya sudah di-share di kolom chat. Rekan-rekan bisa langsung mengakses kuisisnya.
Ya, satu lagi untuk waktu yang diberikan oleh panitia adalah selama 10 menit, yaitu pada pukul 6 sampai pukul 16.55. Barangkali dari Pak Pega juga ingin mengikuti kuisisnya, Pak. Mungkin teman-teman mahasiswa saja. Untuk mahasiswa ya, Pak. Iya, silakan. Takut saya yang dapat. Waduh. Oke, mungkin untuk Wildan, mungkin saya boleh izin keluar. Gimana, Pak? Boleh izin keluar. Boleh, Pak, boleh. Oke, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti ya. Semoga dapat menjadi inspirasi dan lain-lain ya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Diharap untuk partisipan atau peserta jangan dulu keluar ya, karena akan ada sesi dokumentasi di akhir acara. Jadi orang jadi Oke, untuk kuisisnya bentar lagi dimulai ya, rekan-rekan partisipan. Oke, untuk kuisisnya bisa dimulai sekarang.
pemenangnya dengan kita menghubungi kontak person yang ada di pamflet webinar AIS untuk informasi lebih lanjut perihal door prize pemenang kuisis ini. Nah, sesi terakhir mungkin pada webinar sore kali ini saya minta rekan-rekan untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi pada sore kali ini. Oke, ternyata masih ada sesi ya. Saya masih ikut tentunya. Ya, dokumentasi Pak. Untuk Oke, rekan siap. diminta untuk menyalakan kamera. Untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dan bersama dengan operator dari panitia. Belum semua on cam ya. Yang belum on cam disegerakan untuk menyalakan kamera. Oke, untuk operator sudah siap. Pakai gaya juga boleh ya, Pak? Boleh. Ya. Oke, Direkomendasikan. Ya. Ada simbol gak Pak untuk AIS kira-kira di hari ini? Bebas deh, mungkin William Bebas ya, Pak. membantunya, mengaturnya. Untuk slide pertama, siap, 1, 2, 3. Ini nggak ada gaya-gayanya ini peserta Pak. Untuk slide selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Untuk slide ke-6, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi terima kasih untuk pemateri kita Bapak Pega Purwayoga yang telah menyempatkan pada sore hari ini untuk menjadi pemateri pada acara webinar AIS. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan peserta yang dari Unsil ataupun umum yang dari luar yang telah mengikuti acara webinar AIS pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan, kita persiapkan menjadi buah baik khususnya untuk kita sendiri dan umumnya untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan webinar pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selaku moderator dari webinar AIS pamit undur diri. Selamat tinggal dan bukan selamat tinggal, selamat mengikuti webinar AIS selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.